karena jawabannya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Nah, semoga nanti yang menjawab salam saya rezekinya semakin tingkat, rezekinya semakin bertambah, dapat jodoh segera datang. Yang ingin nambah semoga dapat tinggal istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'ala kita bicara ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama yang saya hormati untuk datang Ibu Kepala Sekolah, juga sekaligus selaku pemateri di dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SDG Hikmah DJT Angkatan 9 Kabupaten Selatan Pasir Utara. Yang saya hormati seluruh waka seluruh kurikulum waka siswa dan sendiri waka atas dan juga pada seluruh dewan guru yang telah berkesempatan hadir meluangkan waktunya. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat semangat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan ini dalam rangka untuk menambah wawasan kita. Selanjutnya, salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah imam para kaum ini, suri tauladan seluruh umat manusia. Semoga kita nanti akan mendapatkan sama dari beliau lebih banyak. Sebelum kita mulai agenda inti, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bersama-sama dengan bersemangat. Karena tadi sudah di awal tadi jadi berkata tapi maka tidak dilanjutkan pembacaan salamnya. Karena juga dari yayasan tidak bisa hadir untuk langsung saja ke pokok intinya kita kami serahkan kepada Ustaz Walida untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustazah yang sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 SDIT Nurul Hikmah. Di sini saya selaku PGP calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tak lupa salawat dan salam juga kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Langsung saja ya, saja. Diseminasi budaya positif di sini kita sharing. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama adalah memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua memberikan pemahaman budaya positif bagi guru-guru khususnya di SDIT Nurul Hikmah. Semoga setelah kegiatan ini kita dapat memanfaatkannya untuk siswa kita di sekolah.
ada pertanyaan. Apakah Bapak atau Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Ada yang setuju? Setuju semua? Setuju semua. Apakah berarti semua menghukum di sini ya? Luar biasa. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju semua. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju. Ya Allah, luar biasa. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Setuju. Nah, semua setuju ya, poin 1 sampai 4. Ya, kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah ada nilai-nilai positif dan kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan baik untuk sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu harapan kita semua ya. Semoga peserta didik kita bisa menjadi anak-anak yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Itu juga yang kita harapkan di sekolah kita. Semoga budaya positif bisa terus dikembangkan di sekolah kita. Kemudian konsep inti yang akan saya sampaikan pada pertama dari disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua memberikan motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Kemudian membuat keyakinan kelas. Memahami 5 posisi kontrol guru, memahami kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dari beberapa konsep inti ini, mana yang asik dari konsep ini yang asik menurut Bapak Ibu semua? Jarang ingat. Yang terakhir ya, segitiga restitusi. Nanti kita coba pahami yang pertama dulu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebaikan. Dibahas pertama adalah disiplin positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang tujuan kita menciptakan budaya positif itu adalah tujuannya ke siswa, supaya siswa kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini ada kontrol guru dalam menghadapi murid. Sekarang kita bermain sedikit. Cobalah buka. Cari pasangannya. Tentukan dari pasangannya si A dan si B. Pasangan sebelahnya lah. Berapa pasang? Boleh pasangan. Satu pasang aja. Kalau yang ketiga boleh. Diatur aja. Mana salah satu teman, misalnya ada sebagai A, ada sebagai B. Si A menggenggam tangannya. Kemudian si B berusaha membuka genggaman tangan si A. Nah, terus si A bagaimana caranya supaya tangan itu tidak terbuka? Si B boleh melakukan segala cara, mau dirayu, mau dibitikin, mau dipaksa, mau disuap. Kita coba. Terserah si B bagaimana, terus si A menggenggam tangannya, si B bagaimana caranya supaya tangan boleh, mau ditogok boleh, mau dikritikin boleh, mau dirayu-rayu boleh. Oke, kita coba ya. Sudah ditentukan mana yang A, mana yang B? Sudah punya pasangan? Nah, tangan kiri itu aja ya. Oke, kita mulai ya. 3 detik aja. Yuk, 1, 2, 3. Silakan yang B membuka. Apa ya? Ya, silakan yang A menggenggam tangannya, yang B mencoba untuk membuka. Yang membuka genggamannya. Apakah ada yang pasrah diserahkan? Membuka tangan, ada yang harus. Ada yang pasrah, boleh tidak masuk. Oke, itu. Jadi coba, ada yang pasrah membuka? Ada yang mau berpendapat? Yang tidak mau membuka? Ini tak mau membuka. Kalian apa di dalam? Penting dalam
Ya, ayo Pak. Setelah mencoba ternyata dapat apa namanya ilmu dari sini. Yang si A dia itu berprinsip pegang teguh yang kuat. Nah, meskipun prinsip itu belum tahu benar apa tidak, tapi dia kekeh dengan genggamannya yang walaupun dirayu, walaupun dibujuk, walaupun diancam, dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Sedangkan yang ingin yang membuka, bagaimana caranya anak ini bisa membuka, sehingga si B ini harus berpikir keras untuk membuka prinsip orang ini melalui pendekatan emosional, pendekatan kekerasan ataupun ancaman ataupun dari segi umur juga bisa, sehingga anak ini bagaimana caranya supaya membuka genggamannya, sehingga harus berpikir keras untuk bagaimana caranya supaya membuka. Jadi itu. Terima kasih Pak. Berarti si B harus mengatur strategi ya. Jadi kalau strategi ini kita cobalah buka. Menurut Ustaz saya itu siapa sih yang punya kontrol untuk membuka tangan ini? Tangan yang punya kan ya, itu berarti kontrol itu kontrol dari diri. Walaupun mau dia dibujuk kayak apa, kalau memang kontrol dirinya dia tidak mau membuka, tidak mau, berarti kontrol itu dari dirinya. Nah di sini kita bisa menyebutkan dari ada perubahan paradigma yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser tentang kontrol teori. Di sini meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ketika orang berpendapat bahwa murid itu mengontrol, murid dikontrol oleh guru, nah itu terabaikan karena murid itu sebenarnya tidak dikontrol oleh guru, dia mengontrol dirinya sendiri. Ketika murid itu mau disuruh oleh guru, saat itu kontrol murid itu adalah membiarkan dirinya untuk dikontrol. Nah seperti itu. Jadi memang murid itu sebenarnya memiliki kontrol diri sendiri. Kita pun sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian perubahan paradigma yang kedua itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita membuat siswa itu merasa bersalah supaya dia tahu kesalahannya untuk menguatkan karakternya. Ternyata itu tidak benar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa sebenarnya tidak punya hak untuk memaksa siswa. Makna disiplin, biasanya disiplin ini kita lebih ke tata tertib, teratur, patuh, nah seperti itu. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu hal yang harus kita hindari. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, salah satunya untuk menimbulkan disiplin diri dari tubuh siswa, ya mungkin mereka masih memerlukan motivasi dari eksternal. Tapi tujuan utamanya adalah kita membangun disiplin diri itu berasal dari diri siswa itu sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai dari disiplin ini sebenarnya adalah ke arah pelajar Pancasila. Yang pertama, mengharapkan siswa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga pendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Motivasi perilaku manusia. Ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku manusia. Murid dan termasuk kita sebagai guru. Mungkin untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bisa jadi murid itu datang tepat waktu, bukan karena dia rajin, tapi karena dia memang takut dihukum kalau misalnya dia terlambat, atau kalau misalnya dia terlambat mungkin dia enak sama ustazahnya. Jadi itu motivasi yang dilakukan siswa saat itu masih berasal dari eksternal. Jadi dia disiplin karena
dari sekitarnya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika siswa itu disiplin, rajin, tapi tujuannya hanyalah untuk mendapatkan penghargaan, beri hadiah, dipuji. Nah itu juga berarti motivasi anak tersebut masih eksternal. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasinya sudah berasal dari internal. Motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri karena memang dia ingin nilai dari dirinya itu ada. Dia ingin menjadi orang yang disiplin, rajin, jadi dia datang tepat waktu, misalnya dia rajin belajar, tapi itu memang berasal dari dirinya, tidak mengharapkan apapun. Semoga menurut kita bisa seperti itu. Motivasi internal, pada motivasi internal hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi maksudnya ketika murid itu sudah datang rajin ke sekolah karena semangat dari dirinya, jangan sampai kita berlebihan masih dia semangat, ini sudah bagus, nah terlalu berlebihan sehingga motivasi di awal karena dirinya itu jadi berubah. Jadi karena mengharapkan pujian. Di sini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan atau melanggar sebuah aturan, berarti dia sedang dalam identitas gagal, dirinya sedang gagal. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tahu hukuman? Tahu ya suatu hukuman. Kalau konsekuensi tahu. Restitusi ini nanti kita pelajari. Kemudian hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau sudah restitusi, restitusi merupakan pilihan. Misalkan ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kamu terlambat, jadi kamu dihukum lari keliling lapangan. Itu hukuman karena menyakiti. Ada sifat yang menyakiti. Kalau konsekuensi itu akibat yang harus dia dapatkan. Ketika dia terlambat datang ke sekolah misalnya 10 menit, berarti konsekuensi yang dia dapatkan apa? Dia tidak boleh istirahat misalkan selama 10 menit untuk mengganti pelajaran yang tertinggal. Itu konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini biasanya sifatnya jangka pendek, biasa juga tiba-tiba, walaupun sudah disepakati. Namun ya sifatnya hanya sementara. Kalau restitusi ini dia memberikan pilihan. Jadi ketika dia misalnya sering terlambat, kita berikan pilihan dia. Apakah dia punya solusi untuk keterlambatannya supaya dia tidak terlambat lagi? Apakah yang dia lakukan sudah benar? Itu. Kalau restitusi dia lebih menggali siswanya. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya spontan dan tidak. Kemudian kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid, anak atau anak menjaga waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid, anak dan jangka waktu yang panjang. Ini yang tadi ketika anak itu dihukum, takutnya jiwanya malah jadi takut ke sekolah ada atau tidak melaksanakan sesuatu itu bukan karena keinginannya. Nanti takut dimarahin. Di sini ada misalkan hukuman. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi dia lebih apa yang kamu yakini. Jadi keyakinannya dulu, baru apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau di restitusi ini dia lebih memberikan solusi dan timbul dari siswanya. Jadi harapannya sih tidak ada hukuman ya ke depannya. Jadi hukuman itu belum tentu mendisiplinkan. Kalau bisa tidak dipakai, bisa tidak pakai. Kita bisa pakai konsekuensi. Tapi konsekuensi di sini adalah yang sesuai. Misalkan dia tidak piket. Terus dia tidak piket, hukumannya apa? Denda 5.000 misalnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau dia tidak piket, dia denda 5.000. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu dia berkaitan dan mendidik gitu. Sepertinya dia kayak misalnya dia kalau tidak piket kesesuaiannya. Jadi ketika misalnya dia tidak piket, hukumannya dia menyapu misalnya pada saat jam pulang. Itu konsekuensi
konsekuensi yang harus dia dapatkan. Kalau misalnya dia terlambat dalam kesempatan tadi, ya misalnya berkata tidak baik, dia istighfar. Ada ininya, ada keterkaitan antara yang dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi bukan yang tidak ada hubungannya. Misalkan dia itu tadi nggak pakai seragam, hukumannya suruh mengambil sampah, nah, itu kan juga tidak berhubungan. Berarti nanti jatuhnya adalah hukuman. Yang kita perlukan adalah konsekuensi. Itu yang paling aman, konsekuensi. Karena kalau misalnya dihukum itu saya negatifnya awas ya kalau kamu ulangi lagi. Kalau di hukuman itu modenya paksaan, kemudian mendorong untuk menyalahkan diri, konsep dirinya menjadi buruk karena dia merasa kalau ketika dia dihukum itu dia udah paling salah, sudah paling jelek lah dari teman-temannya. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan supaya dia patuh bahwa ketika dia misalnya merobek buku temannya, dia harus mengganti buku temannya. Itu konsekuensi yang harus dia lakukan. Kemudian konsep dirinya akan lebih baik. Sedangkan di restitusi itu teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Nah itu harapannya di restitusi ini ke depannya dia bisa memperbaiki dirinya. Makanya itu adalah waktunya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ini contoh kasus. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena Ibu Anas cukup menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ayo, ada yang bisa berpendapat kenapa itu terjadi ketika Bu Anas menggunakan stiker bintang, anak-anak bersemangat. Namun ketika Bu Anas sakit dan digantikan, anak-anak kembali berhamburan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Motivasi apa yang dipakai Bu Anas di sini? Ya, apresiasi, penghargaan, dan memberikan penghargaan kepada yang muridnya. Namun ketika Ibu Anas tidak ada, jadi motivasi siswa itu juga karena penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, mereka tidak mau mengerjakan. Jadi itu bisa masuk di dalam dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kohn. Sini mungkin maksudnya ketika kita selalu menjadikan anak untuk hadiah, berarti kita tuh tidak percaya bahwa sebenarnya mereka mampu tanpa hadiah-hadiah tersebut. Pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ada peraturan kita harus menggunakan helm saat berkendara? Untuk melindungi, ya, supaya tidak ditilang. Terus untuk melindungi, berarti keselamatan ya. Supaya nggak dingin. Malah dari mana? Ya, karena supaya tidak ditilang. Berarti kalau tidak ditilang, kalau nggak ada polisi nggak pakai helm. Tapi kalau demi keselamatan, mau jalannya malam, dekat, jauh, ada polisi dan tidak ada polisi, harusnya memakai helm karena keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kita sebagai keselamatan ya.
waktu kita pandemi ya. Cuci tangan supaya kebersihan. Itulah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Jadi ketika kita beranggapan menggunakan helm karena takut ditilang, itu berarti kita berpikiran itu hanya peraturan kelas, hanya peraturan. Tapi ketika kita berpikir itu keselamatan, itu adalah suatu keyakinan. Jadi kita di kelas kalau bisa menciptakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi ketika keyakinan itu sudah diyakini bersama, sudah disepakati bersama, itu akan lebih mudah dijalankan. Karena kalau hanya peraturan, mereka hanya memikirkan peraturan. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar, nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kita mulai dari keyakinannya. Membentukkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pada saat pembentukan kelas, di sini kita minta siswanya untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang diinginkan. Mungkin kalau keyakinan kelas mereka tidak paham, kita buat dulu peraturan apa sih yang mau dibuat. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Nah, sini yang pertama mempersiapkan warga sekolah dan murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi peraturan apa sih yang dimau siswanya? Bisa satu anak menuliskan satu peraturan, kemudian ditempelkan seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Setelah semua ditulis sama siswanya, kita tempelkan misalnya di papan tulis. Kemudian kita catat masukan dari semuanya. Yang ketiga, kita susun keyakinannya sesuai prosedur. Dari peraturan-peraturan yang diminta siswa, kita kelompokkan. Mana sih yang tentang kebersihan, mana sih yang tentang kerapian, mana yang tentang kedisiplinan. Nah, itu kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di situ nanti kita lihat kalimatnya yang tadi jangan berlari di kelas, misalnya jangan berlari di lorong, kita ganti dengan kalimat positif berjalanlah di kelas atau di lorong atau koridor. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita gunakan bahasa yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Di sini misalnya kayak berjalan di kelas dengan datang tepat waktu, mendengarkan ketika guru berbicara. Nah, itu dalam satu payung keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Jadi keyakinan kelasnya saling menghormati, tapi peraturan kelasnya apa? Peraturan kelasnya bisa yang berjalan di lorong, menghormati ketika guru berbicara, menghargai teman, itu maksudnya di dalam keyakinan menghormati orang lain. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kita membentuknya nilai-nilai kebijakan itu, kebajikan itu bisa menghormati, menjaga lingkungan, kemudian itu yang kita kelompokkan jadi satu. Nah, jadi keyakinan kelasnya dia lebih sedikit. Setelah keyakinan kelas sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah keyakinan kelasnya terbuat, ingat ya dengan bahasa-bahasa yang positif, misalnya berpakaian rapi. Jadi jangan tidak memakai baju tidak dikeluarkan, menghindari kata tidak. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Kalau dari sini dia bikin kayak poster besar dan ada space buat satu kelas menandatangani. Jadi semuanya kesepakatannya sudah disepakati bersama dan akan dilaksanakan bersama. Tapi memang lebih ditekankan ke keyakinan supaya mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah
keyakinan kita harus yakin menjadi menghormati orang lain seperti itu, bukan sekedar peraturan yang tidak boleh mengganggu temannya, tapi ada nilai kenapa tidak boleh mengganggu teman. Kemudian 5 posisi kontrol guru, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bisa membayang-bayangkan di mana posisi kontrol kita sebagai guru? Adakah yang sebagai penghukum? Masih menatap besar. Adakah pembuat merasa bersalah? Adakah yang sebagai teman? Adakah yang sebagai pemantau? Semua ada. Adakah yang sebagai manajer? Kita saksikan video berikut. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Kalian, saya termasuk guru yang mana? Bagi anak, silakan PR yang baik dan akan diejak. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Ya kan saya Bu. Kamu selalu ya tak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum kerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang. Ya, jadi waktu ya masuknya. Terus dulu dong. Kita Wah, dia ikut aku selamat lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh dari olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore nggak jadi ibu jaga warung, nggak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ada di posisi manakah kita sebagai guru dalam keseharian? Terakhir yang bagus sebagai manajer. Ya, kita harus memperbaiki diri. Yang terakhir itu kalau masih pagi, yang pertama tadi itu kalau sudah jam terakhir. Tertentu kita bisa memakai kontrol sebagai pembuat
merasa bersalah. Tapi memang posisi yang terbaik dari kontrol guru itu adalah sebagai manajer, karena di mana situ guru menggali supaya siswa bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi ketika solusi itu dari siswa, jadi dia bisa mengerjakan, karena itu solusi dari dia membuat jadwal itu dari siswa. Kalau cuma dimarahin, dia tidak mengerjakan tugas, tapi tadi hukumannya suruh menulis, mereka tidak menyelesaikan masalah. Harusnya konsekuensi yang dia terima adalah mungkin dijat istirahat, dia mengerjakan tugas. Itu kalau konsekuensi. Semoga kita bisa menjadi manajer. Jadi anak-anak kita bisa memberikan kesadaran dia. Jadi solusi itu dari dirinya, muncul keyakinan dari dirinya sendiri. Ketika kita tidak mengingatkan ataupun tidak ini, mereka sudah sadar sendiri. Jadi mungkin seperti itu, ketika anak-anak yang kebiasaannya sudah terjalankan, kalau itu dari keyakinan dirinya, tanpa ada kita suruh pun harusnya mereka sudah bisa melakukan sendiri karena itu dari dirinya. Ketika itu adalah hukuman, paksaan, mereka melakukan sesuatu karena rasa takut, mungkin takut dihukum, nggak enak nanti dimarahin, seperti itu. Semoga kita bisa membawa perubahan untuk siswa kita. Tetap dimulai dari gurunya, kita atur posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika anak itu juga melakukan kesalahan, berarti kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu ada yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan siswa juga penting, karena mereka ingin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi ketika mungkin siswa itu agak dikucilkan, mereka akan melakukan sesuatu. Mungkin ya disitulah kebutuhan dia sebagai manusia, mungkin dari segi kasih sayang dan rasa diterimanya dia kurang. Kemudian penguasaan, di mana mereka menginginkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Kebebasan, siswa ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Mereka misalnya ingin bermain, humor, dan antusias. Itulah kebutuhan dasar mereka yang mungkin ketika itu tidak terpenuhi, mereka akan melakukan sesuatu yang kesannya adalah melanggar peraturan. Kemudian restitusi. Pengertian restitusi menurut Gossett, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ciri-ciri segitiga restitusi, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswanya diminta untuk melihat ke dirinya, mau jadi apa dia ke depannya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Itu yang tadi kebutuhan dasar manusia. Mungkin kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi untuk memperbaiki diri siswa dengan cara baik itu adalah restitusi supaya mereka tahu apa salahnya, tahu apa solusinya, dan tahu apa ke depan yang ingin mereka lakukan. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah merasa bersalah, di situ kita bisa menguatkan mereka. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas, tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Maksudnya di sini ketika dia salah, bukan berarti kita membenarkan ya, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Ketika dia merasa bersalah, mungkin sudah kita buat dia sebagai yang merasa bersalah, dia sudah takut, sudah segala macam, kita stabilkan dulu. Kita harus meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti kita katakan tidak ada manusia yang sempurna, orang lain juga pernah melakukannya. Jadi bukan berarti ketika dia salah itu semua itu tidak pernah hanya dia sendiri. Jadi kita stabilkan dulu kondisi dirinya.
Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika dia salah, ya, bukan berarti kita membenarkan itu tadi. Jadi kita stabilkan dulu kondisinya bahwa memang yang dia lakukan itu kurang tepat, tapi bukan berarti dia satu-satunya orang yang bersalah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi ketika anak itu salah, kita pastikan kesalahannya, kita tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Tadi dari video tadi kan dari 1 sampai 4 itu tidak ada yang menanyakan kenapa dia melakukan. Nah, hanya terakhir itu menanyakan kenapa dia terlambat berjualan, tidak mengerjakan tugas karena dia mau membantu orang tua berjualan. Jadi di situ kita pahamkan dulu apa yang dia lakukan, dari yang sikap yang dia lakukan kita bantu mencari solusi. Kita arahkan kemana. Setelah memfasilitasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika langkah 1 dan 2 sudah kita berhasil lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita arahkan nilai mana sih yang dia lewatkan. Misalnya dia berkelahi, kita tanya kenapa dia berkelahi, setelah tahu apa solusinya bisa berikan supaya dia tidak berkelahi lagi. Kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang dia lakukan, yang terganggu keyakinannya. Jadi keyakinannya misalnya ketika dia berkelahi itu adalah tidak menghormati orang lain. Berarti kita timbulkan lagi keyakinannya untuk menghormati orang lain. Kita tanyakan solusinya seperti apa ke depannya yang ingin dia lakukan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mendidikan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Jadi harapannya di sini kita semua bisa melaksanakan 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Siapapun, jadi memang dia sifatnya personal. Jadi ketika ada yang melakukan kesalahan, kita ajak bicara baik-baik. Bisa bapak-bapak pokoknya. Jadi kita tanyakan itu supaya tumbuh kesadaran itu dari dirinya. Kalau dia cuma kita marahin, kita panggil, itu kesannya cuma ya sudah aku dimarahin. Besok aku kalau udah gitu nanti aku dimarahin lagi. Nanti kita dikasih motivasi eksternal dalam melakukan sesuatu. Terima kasih banyak untuk materi hari ini tentang beberapa konsep inti yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, dapat kita terapkan di sekolah kita, terutama dalam kita menghadapi siswa-siswa kita, supaya kita juga bisa membentuk budaya positif di sekolah kita. Kita bermain sebentar, pakai clue. Clue ya, tapi clue-nya bukan yang 0 itu. Clue-nya suku kata terakhir. Sebutkan nama benda, suku kata nama benda, tapi dari kalimat awalnya suku kata yang terakhir. Misalnya saya menyebutkan makan, berarti suku kata yang terakhir adalah makan. Nah, saya tunjuk orang, misalnya saya tunjuk Rohana, nanti Rohana jawab boleh nama benda suku kata dari awalan kan. Kantor misalnya, kantor. Nanti Rohana daftar ke siapa? Organisasi. Tor berarti tor apa? Tor aja boleh, mungkin sana berarti tidak. Nah, bisa ya. Oke, kita bermain terakhir penutupan. Yang penting sopan. Sopan yang pantas dikatakan. Ya, bisa ya. Mulai dari saya deh. Ya, sopan. Oh, berurutan. Dari kanan ke kiri. Kanan ya. Apa aja ya? Oke, tapi tunjuk. Saya muslimin lanjut. Sudah siap dong. Oke. Saya pojok
jok? Berarti jok kamu mulainya. Jok motor. Oke. Oke. Aduh. Siapa? Siapa yang jok? Kerja. Kerja. Pak, iklan Pak. Siapa di situ Pak? Nanti. Jambu. Apa Bu? Buah. Berarti ada 7 pusing nih. Tante Aida. Ahli. Ya, berarti Li. Siapa Bu Aida? Apa ya? Li, lanjut. Tunjuk Li. Ya, lanjut. Ambil, lanjut. Dulu. Bila. Lanjut, tunjuk. Lagi. Tunjuk. Gila, balik lagi Lala. Lala, lanjut. Tunjuk gue. Latihan. Bola deh. Apa suka latihan. Tunjuk aja. Hantu. Hantu. Lagi tunjuk hantu. Siapa tuh? Mbak, siapa? Burida. Udah. Naik. Naik. Lagi, ayo siapa? Lambat. Lantai. Landak. Oke, sudah semua ya. Semua. Terima kasih Ustazah atas waktunya untuk saya. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif yang baik untuk siswa kita khususnya di SDIT Nurul Hikmah. Sekali lagi tidak ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keyakinan kelasnya apa? Ya, keyakinannya supaya kelasnya bersih. Tapi kalau niatnya hanya sebagai peraturan, biasanya ya hanya sekedar kalau disuruh. Jadi kalau nggak disuruh, dia nggak punya niat untuk mengambil sampah. Oke, sekarang untuk membuat keyakinan kelas, kalian satu orang tuliskan satu peraturan yang ingin kalian laksanakan di kelas ini. Misalnya tidak boleh berlarian, apalagi tidak boleh makan berdiri, ya. Satu orang menuliskan satu peraturan. Iya, sekarang satu peraturan aja boleh. Boleh mau tentang kebersihan, mau tentang kembali apa yang sudah kita tulis. Tulis peraturannya aja. Peraturan kelasnya boleh aja. Berapa nih satu orang tuliskan satu peraturan kelas yang kalian inginkan. Tidak boleh makan berdiri, sepakat ya? Kemudian tidak lupa kas, tidak lupa uang kas. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak makan berdiri, kemudian melakukan tiket tepat waktu, tidak merusak properti kelas dari maling atau gambar, dan nggak boleh membuli teman, tidak datang terlambat, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengolok teman, kemudian saling menghargai, tidak bullying terhadap teman dan melaksanakan tidak boleh bercanda berlebihan, kemudian tidak membeda-bedakan teman, tidak merusak barang teman, tidak melakukan kekerasan dan bullying ya, tidak boleh menyakiti teman. Saat jam pelajaran tidak boleh makan dan minum, tidak merusak fasilitas kelas, kemudian tidak lancang saat berbicara, tidak berkata kasar. Ada beberapa yang sama ya, kita kelompokkan boleh. Tidak merusak properti kelas. Temannya tadi yang mana ya? Ini tidak membuli. Berarti tidak membuang sampah, ya. Tidak makan berdiri, tidak makan berdiri ada dua yang sama. Kemudian tidak melakukan kekerasan, kita nggak bully ya. Tidak lupa uang kas, jadi tidak datang terlambat. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh mengolok teman, masih bully ya.
Ya, membayarkan tepat waktu. Ada yang suka tidak bayar kas? Ada kadang nyicil terus tapi kebayar sih, tapi kadang juga ada yang iya besok ya depannya Curcol kayaknya ya. Siapa bendaharanya? Yang semangat protes. Lain, Mazaya. Tidak datang terlambat. Ya, datang tepat waktu. di jam 7.15 dan 7.30. Waktu. Jadi kalau kita berusaha datang tepat waktu, dia nggak kelihatan kalau dia suka terlambat, ya kan? Keyakinan yang kita buat itu datang tepat waktu. Jadi kalimatnya positif. Yang terakhir, tidak boleh berkata kotor, tidak berkata kasar. Berbicara dengan sopan, boleh. Sopan. Kemudian yang terakhir tadi, tidak lancang saat berbicara. Oh, boleh di sini deh. Berarti berbicara dengan sopan. Dari peraturan yang kita buat ini, dari yang tadinya ada 20 sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini dari peraturan ini sudah kita buat menjadi kalimat positif. Jadi yang tadinya tidak merusak barang, sekarang kita jadinya menjaga fasilitas kelas. Nah, sekarang kalau menjaga fasilitas kelas, nilai kebajikannya itu apa sih? Nilai kebaikan yang mau kita dapatkan? Kelas menjadi lebih rapi. Kalau menjaga fasilitas kelas berarti kita Jawab. jawab. Ini nilainya tanggung jawab. Kemudian menyayangi teman, berarti menghargai teman. Ada yang mau menuliskan lagi menjaga kebersihan kelas termasuk apa selain kebajikannya? Kelas menjadi bersih. Nilai kebajikan yang mau kita dapatkan? Tanggung jawab bisa, kesehatan. Ya, kesehatan juga bisa. Jadi tanggung jawab. Kalau menjaga kebersihan kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kemudian makan dan minum sesuai aturan. Menjaga adab. Ya, nilai kebajikannya adalah kita juga menghormati orang lain. Masuk ya, menghormati orang lain. Ada lagi nilainya? Menghormati orang lain. Membayar kas, tanggung jawab, boleh. Ya kan, tanggung jawab kita loh ya membayar uang kas. Ya, Tanggung jawab, datang tepat waktu. Ya, disiplin ya. Tanggung jawab lah ya. Disiplin. Berbicara dengan sopan. Ya. Mungkin sudah yang baik, tapi nilai kebajikan apa yang ingin kita capai kalau bicara dengan sopan? Ya, menghormati atau menghargai orang lain. Jadi kalau kita mau menghormati orang lain, kita harus berbicara dengan sopan. Ya. Nah, di sini kita sudah dapat peraturan kelas, keyakinan kelasnya, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, dan disiplin. Jadi poin besarnya adalah tanggung jawab dan menghormati orang lain. Jadi di kelas ini memang lebih kepada tanggung jawab dan menghargai orang lain. Tapi bentuk peraturannya yang kita tuangkan menjadi keyakinan kelas itu dari ada 7. Yang pertama menjaga fasilitas kelas, kemudian menyayangi teman, menjaga kebersihan kelas, makan dan minum sesuai aturan, membayar
boleh bebas. Boleh bebas, yang terlalu dekat. Kamu di sebelah sini kan? Ya, boleh. Jangan terlalu dekat. Oh iya, balita nanti. Boleh yang sebelahnya juga tanda tangan sebelah sini. Boleh yang mau tanda tangan sebelah sini. Ya, yang sebelah sini. Pinggirnya bukan deh. Yuk, mulai dulu yuk. Cantika bisa sebelah sana tanda tangan. Tanda tangannya mau mirip juga boleh. Yang penting ada nama dan tanda tangan kalian. Tidak harus rapi berjejer tanda tangannya. Sebelah sini kan tanda tangan boleh, sebelah sana boleh. Biar cepat. Ya, ada sebelah sini. Ya, ada gue kontak gue yang begini mana bukan kucingnya patah. Aku ngapain tadi? Ada dari sini kan? Nggak harus di sana Mas, boleh di sebelah sini. Ada maksudnya cuma itu gak boleh tertarik. Udah saya. Tadi udah habis deh. Bisa berdua ya tanda tangan. Berani kita mulai. Nggak apa-apa lagi. Saya mau bisa tanya tangannya.